Apa yang terjadi ketika seorang manusia berhenti melawan, berhenti bertanya, dan berhenti menuntut kepada Tuhannya? Lalu ia menjatuhkan dirinya dalam kepasrahan total, laksana mayat di tangan pemandi jenazah. Ketahuilah, wahai saudaraku, pada detik yang keramat itulah hukum alam akan berhenti bekerja. Logika matematika duniawi akan runtuh, dan pintu-pintu kemustahilan yang selama ini terkunci rapat akan terbuka lebar menyambutmu dengan cahaya keajaiban yang menyilaukan mata. Karena sesungguhnya penghalang terbesar antara engkau dan pertolongan Allah bukanlah besarnya masalahmu, melainkan besarnya egomu yang masih ingin mengatur-ngatur cara kerja Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jejak langit yang jiwanya sedang ditempa dalam kawah candra di muka ujian, yang hatinya sedang belajar mengeja kata ikhlas di tengah badai air mata, dan yang sedang menanti datangnya fajar pertolongan setelah malam yang panjang dan gelap gulita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha menggenggam takdir, segera mematikan hawa nafsu yang memberontak di dalam dadamu, menghidupkan cahaya keridhaan yang menyejukkan, dan mengganti setiap butir kesedihanmu dengan kebahagiaan yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia, serta mengabulkan setiap hajat mendesak yang kalian tuliskan dengan penuh keyakinan di kolom komentar. Nanti silahkan tuliskan asal kota kalian dan satu hajat terbesar yang ingin segera Allah wujudkan sebagai tanda bahwa kita satu frekuensi dalam mengetuk pintu langit. Dengar baik-baik, wahai kamu yang sedang merasa dunia ini tidak adil, wahai kamu yang merasa sudah sholat, sudah sedekah, dan sudah berusaha, namun takdir seolah-olah terus memukulmu tanpa ampun. Ketahuilah bahwa penderitaan yang engkau rasakan itu bukanlah disebabkan oleh takdir itu sendiri, melainkan disebabkan oleh ketidaksetujuanmu terhadap takdir. Rasa sakit itu muncul dari gesekan antara keinginanmu dengan kehendak Allah. Semakin keras engkau menolak kenyataan, semakin hancur hatimu. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sang Sultanul Aulia, membawa kabar gembira yang sangat mengguncang jiwa, bahwa jika engkau berani melakukan satu hal gila, yaitu ikhlas 100%, tanpa tapi dan tanpa nanti, maka engkau akan melihat tangan gaib Allah bekerja, membolak-balikan keadaan dengan cara yang membuat akal sehatmu berhenti berfungsi, saking takjubnya. Mari kita hening sejenak, melupakan logika manusia yang terbatas, dan membawa kesadaran ruhani kita terbang melintasi batas waktu menuju kota Baghdad di masa kejayaan para wali, untuk menyaksikan sebuah kisah nyata yang sangat dramatis, kisah yang menjadi bukti otentik dari janji Allah tentang keajaiban ikhlas. Kisah ini bercerita tentang seorang lelaki yang hidupnya hancur lebur hingga ke titik nol. Seorang lelaki yang sempat menggugat Tuhan karena merasa dicurangi oleh nasib, namun akhirnya menemukan kunci rahasia yang mengubah debu menjadi emas. Kisah ini mungkin adalah cerminan dari apa yang sedang engkau alami saat ini, wahai sahabatku. Jadi simaklah dengan mata hati. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya raya di kota Baghdad yang hidupnya sangat sempurna. Hartanya melimpah ruah, gudangnya penuh dengan barang dagangan mahal, istrinya cantik jelita, dan anak-anaknya sehat serta cerdas. Ia merasa bahwa hidupnya sudah berada di puncak, dan ia merasa aman karena ia rajin bersedekah dan memuliakan ulama. Namun Allah yang maha cemburu ingin menguji kadar keikhlasannya. Apakah ia menyembah Allah atau menyembah nikmat Allah? Dalam satu malam yang naas, terjadilah kebakaran hebat yang melahap habis seluruh gudang dan toko miliknya. Api itu menjalar begitu cepat, seolah-olah diperintahkan oleh malaikat untuk tidak menyisakan sedikit pun harta bagi lelaki itu. Keesokan harinya, lelaki yang tadinya tuan besar itu berdiri di depan puing-puing hitam bekas kejayaannya dengan tatapan kosong. Tidak cukup sampai di situ. Rekan-rekan bisnisnya yang dulu memujinya, kini datang menagih hutang dengan kasar, menyita rumah dan aset-aset pribadinya yang tersisa. Istri yang dicintainya tidak kuat menanggung kemiskinan mendadak dan memilih pulang ke rumah orang tuanya, membawa serta anak-anaknya.
Lelaki itu benar-benar jatuh miskin sendirian, terhina, dan tidak punya tempat berteduh. Dalam sekejap mata, ia berubah dari raja menjadi pengemis. Ia merasa langit runtuh menimpa kepalanya, dan hatinya berteriak keras menggugat keadilan langit. Dengan langkah gontai dan hati yang membara oleh kemarahan, lelaki itu menyeret kakinya menuju majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia tidak datang untuk meminta ilmu, ia datang untuk menumpahkan kekecewaannya. Ia menerobos kerumunan jamaah dengan pakaian yang lusuh dan bau asap, lalu berdiri di depan mimbar sang syekh sambil berteriak lantang, "Wahai syekh, katakan padaku, di mana keadilan Allah? Aku telah menyembahnya, aku telah membangun masjid, dan aku telah menyantuni ribuan anak yatim. Tapi mengapa balasannya seperti ini? Mengapa dia mengambil semuanya dariku tanpa sisa? Apakah ini balasan bagi hamba yang taat? Jika begini caranya, lebih baik aku menjadi pendosa saja yang hidupnya senang." Teriakan lelaki itu membuat seluruh masjid hening mencekam. Para murid syekh menunduk takut, sementara lelaki itu terus menangis, meraung-raung, menumpahkan nanah di hatinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki pandangan mata batin menembus hijab, menatap lelaki itu dengan sorot mata yang tajam, namun penuh kasih sayang. Beliau tidak marah mendengar gugatan itu, karena beliau tahu itu adalah suara keputusasaan dari jiwa yang belum mengenal hakikat kepemilikan. Beliau turun dari mimbarnya, mendekati lelaki itu, lalu memegang bahunya yang gemetar dan berkata dengan suara yang menggetarkan dinding-dinding hati, "Wahai anakku, engkau menangis bukan karena hartamu hilang, tetapi engkau menangis karena engkau merasa memiliki harta itu. Engkau marah karena engkau menganggap Allah telah mencuri milikmu, padahal demi Allah, engkau dan hartamu adalah milik Allah, dan pemilik berhak mengambil kembali barang titipannya kapan saja dia mau, tanpa perlu izin darimu." Lelaki itu terdiam sejenak, namun air matanya masih mengalir deras. Ia berkata dengan suara parau, "Tapi sakit sekali, Syekh. Rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini. Aku ingin kembali seperti dulu. Aku ingin hartaku kembali. Aku ingin keluargaku kembali. Aku tidak bisa ikhlas, Syekh. Aku tidak bisa." Syekh Abdul Qadir tersenyum tipis dan berkata, "Wahai Fulan, ketahuilah bahwa rasa sakit yang engkau rasakan itu adalah tanda bahwa hatimu masih penuh dengan berhala dunia. Allah membakar hartamu agar berhala di hatimu ikut terbakar. Namun sayangnya, hartanya sudah jadi abu, tapi berhalanya masih kokoh berdiri di dalam dadamu. Itulah sebabnya engkau menderita." Masalah utama yang dihadapi oleh lelaki ini dan juga oleh kita semua, wahai sahabat jejak langit, adalah kita seringkali menyangka bahwa ikhlas itu adalah kalah atau pasrah pada kekalahan. Kita berpikir jika kita menerima kemiskinan, maka kita akan miskin selamanya. Kita berpikir jika kita menerima penyakit, maka kita akan sakit selamanya. Padahal ini adalah tipu daya iblis yang sangat licik. Iblis ingin kita terus memberontak agar kita tidak pernah sampai pada titik nol. Karena iblis tahu rahasia besar ini. Iblis tahu bahwa jika seorang hamba berani ikhlas 100%, jika seorang hamba berani berkata, "Ya Allah, aku ridho meskipun engkau ambil nyawaku sekalian," maka di detik itulah Allah akan mengambil alih urusan hamba tersebut dan kekuatan langit akan turun tangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian memberikan sebuah tantangan yang sangat gila kepada lelaki itu. Sebuah tantangan yang menjadi titik balik kehidupan spiritual dan materialnya. Beliau berkata, "Wahai anakku, apakah engkau ingin melihat keajaiban? Apakah engkau ingin melihat yang mustahil menjadi nyata?" Lelaki itu mengangguk cepat. Syekh melanjutkan, "Jika begitu, pulanglah ke reruntuhan gudangmu. Duduklah di atas abu hitam itu dan lakukanlah sholat jenazah untuk dirimu sendiri. Matikanlah keinginanmu, matikanlah harapanmu untuk kembali kaya, dan matikanlah rasa memiliki di hatimu. Katakan kepada Allah, 'Ya Allah, hari ini Fulan yang kaya telah mati. Yang ada hanyalah hambamu yang fakir. Aku tidak butuh dunia, aku hanya butuh engkau.' Lakukanlah ini dengan jujur 100% tanpa ada sedikit pun niat agar hartamu kembali."
Tantangan ini terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang sedang butuh uang justru disuruh membuang harapan akan uang? Bagaimana mungkin orang yang sedang hancur justru disuruh mematikan dirinya? Namun inilah ilmu ma'rifatullah tingkat tinggi. Inilah ilmu fana atau meleburkan diri ke dalam kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir sedang mengajarkan bahwa gelas yang penuh tidak bisa diisi air baru. Hati yang penuh dengan keinginan duniawi tidak bisa diisi dengan keajaiban ilahi. Engkau harus kosong dulu, engkau harus nol dulu, barulah Allah akan mengisi hidupmu dengan sesuatu yang tak terhingga. Rasa penasaran yang sangat besar kini menyelimuti hati lelaki itu dan hati kita semua. Apa yang sebenarnya akan terjadi jika ia benar-benar melakukan instruksi gila itu? Apakah benar langit akan terbuka? Ataukah ia akan mati kelaparan di atas tumpukan abu? Apakah ada jaminan bahwa ikhlas akan mendatangkan rizki? Ataukah itu hanya kata-kata penghibur bagi orang yang kalah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyimpan rahasia tentang mekanisme kun fayakun yang hanya bekerja pada hati yang pasrah total. Rahasia tentang bagaimana frekuensi ikhlas mampu menarik energi semesta untuk melayani hamba tersebut. Kita sering mendengar istilah ikhlas, namun kita jarang mempraktikannya secara radikal. Kita ikhlas, tapi masih ada tapinya. Kita pasrah, tapi masih punya rencana cadangan. Nah, di kisah ini, kita akan melihat apa dampaknya jika ikhlas itu dilakukan secara totalitas, tanpa sisa, tanpa rencana cadangan, dan tanpa harapan duniawi sedikit pun. Kita akan melihat bagaimana Allah merespon hamba yang sudah membuang dirinya demi Tuhannya. Di bagian kedua nanti, kita akan menyelami lebih dalam proses perjuangan batin lelaki itu saat ia mencoba melaksanakan perintah sang syekh. Kita akan merasakan betapa beratnya mematikan ego, betapa sakitnya melepaskan kemelekatan duniawi, dan bagaimana syaitan berusaha keras menggagalkan proses ikhlas itu dengan membisikkan ketakutan akan masa depan. Kita juga akan menemukan dalil-dalil kuat dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan dari ilmu ini. Dalil yang membuktikan bahwa pertolongan Allah itu letaknya ada di dalam kesabaran dan keridhaan. Persiapkanlah hati dan pikiran kalian, wahai sahabat jejak langit, karena apa yang akan kita bahas di bagian kedua nanti akan menjadi panduan praktis bagi kalian yang ingin mengubah nasib secara drastis. Kita akan belajar seni menenangkan badai dengan cara berhenti meniup angin perlawanan. Jangan beranjak kemana-mana, karena kunci rahasia ini akan segera kita bongkar untuk bekal hidup kalian selamanya. Malam itu, langit kota Baghdad tampak kelam tanpa bintang, seolah-olah turut berduka atas nasib sang saudagar yang kini berjalan gontai menuju reruntuhan gudangnya yang telah menjadi arang. Instruksi gila dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus teriang-iang di telinganya, laksana gema lonceng kematian yang tidak mau berhenti. Mematikan diri, melakukan sholat jenazah untuk diri sendiri, dan mengubur segala harapan duniawi di atas tumpukan abu, ini adalah perintah yang sangat tidak masuk akal bagi logika manusia manapun. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang butuh semangat untuk bangkit, justru disuruh untuk mematikan semangat itu? Bagaimana mungkin seseorang yang sedang butuh uang untuk membayar hutang justru disuruh membuang harapan akan kekayaan? Namun, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ada secercah cahaya keyakinan yang berkedip lemah. Cahaya yang membisikkan bahwa Sang Sultanul Aulia tidak mungkin menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Pasti ada rahasia besar di balik perintah yang menyakitkan ini. Sesampainya di lokasi kebakaran, bau hangus sisa-sisa kejayaannya langsung menusuk hidung, membangkitkan kembali memori pedih tentang api yang melahap habis hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun. Ia berdiri terpaku di tengah-tengah puing-puing hitam itu. Angin malam yang dingin menusuk tulang, namun tidak sedingin rasa takut yang mencengkeram hatinya. Disinilah pertarungan batin yang sesungguhnya dimulai. Pertarungan maha dahsyat antara nafsu amarah yang ingin terus hidup dan berkuasa melawan ruh Al-Quds yang ingin pulang dan berserah kepada Tuhannya. Setan-setan mulai berdatangan membisikkan ketakutan-ketakutan yang mengerikan di telinganya. Setan berbisik, "Lihatlah dirimu, kau gila. Jika kau lakukan perintah syekh itu, maka kau akan mati konyol. Kau akan jadi pengemis selamanya. Lawanlah nasibmu, bangkitlah, cari pinjaman baru, jangan menyerah bodoh."
Bisikan setan itu terasa sangat logis dan masuk akal. Bukankah agama menyuruh kita berikhtiar? Bukankah Nabi menyuruh kita bekerja keras? Namun lelaki itu teringat tatapan mata Syekh Abdul Qadir yang tajam menusuk jiwa. Tatapan yang menyiratkan bahwa ikhtiar yang didasari oleh ketakutan dan ambisi duniawi hanya akan menjauhkan pertolongan Allah. Ia sadar bahwa selama ini ia bekerja keras bukan karena Allah, tetapi karena takut miskin. Ia sadar bahwa selama ini ia beribadah bukan karena cinta, tetapi karena ingin hartanya dijaga. Maka dengan sisa-sisa kekuatan iman yang ia miliki, ia berteriak dalam hatinya, "Diamlah wahai setan, aku sudah lelah mengikuti logikamu yang menyesatkan. Malam ini aku akan mengikuti logika guruku. Aku akan mati malam ini agar aku bisa hidup yang sesungguhnya." Lelaki itu kemudian mengambil air wudhu dari sisa keran air yang masih mengalir. Air itu terasa dingin menyegarkan, membasuh wajahnya yang kusut dan membersihkan debu-debu dunia yang menempel di kulitnya. Setelah itu, ia menggelar sajadah usangnya di atas tumpukan abu hitam tepat di bekas meja kerjanya yang dulu megah. Ia berdiri tegak menghadap kiblat, namun kali ini ia tidak berniat sholat untuk meminta rezeki. Ia berniat sholat untuk menyalatkan egonya sendiri. Ia membayangkan dirinya sudah meninggal, terbujur kaku di kafani kain putih dan siap dimasukkan ke liang lahat. Ia menarik nafas panjang, mengumpulkan segenap kesadaran, lalu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga dan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dan aku Maha Kecil. Aku nol, aku tiada. Saat ia mendekapkan tangan di dada, air matanya tumpah tak terbendung. Ia mulai membaca Al-Fatihah dengan suara bergetar. Namun anehnya, setiap ayat yang ia baca terasa memiliki makna yang berbeda dari biasanya. Saat ia membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ia merasakan getaran pengakuan yang jujur untuk pertama kalinya. Selama ini, ia menyembah hartanya dan memohon pertolongan pada koneksi bisnisnya. Tapi malam ini, di atas abu kehancuran ini, ia benar-benar hanya punya Allah. Ia merasakan sensasi fana atau lenyapnya diri. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah-olah ia sedang melayang di ruang hampa yang sunyi namun damai. Dalam sujud-sujud panjangnya, ia menumpahkan segala kemelekatannya. Ia membayangkan wajah istrinya, lalu melepaskannya. Ia membayangkan wajah anak-anaknya, lalu menyerahkannya kepada Allah. Ia membayangkan tumpukan emas dan dinarnya, lalu membuangnya ke lautan ketiadaan. Ia berkata di dalam batinnya, "Ya Allah, saksikanlah, malam ini Fulan bin Fulan telah mati. Yang ada di sini hanyalah hambamu yang fakir, hambamu yang bodoh, dan hambamu yang tidak punya daya upaya. Aku kembalikan mandat kehidupan ini kepadamu. Aku tidak sanggup lagi mengurus diriku sendiri, maka uruslah aku sesukamu. Mau engkau jadikan aku raja? Aku ridho. Mau engkau jadikan aku pengemis? Aku ridho. Mau engkau matikan aku malam ini pun, aku ridho, asalkan engkau bersamaku." Proses pelepasan ini rasanya seperti mencabut nyawa sungguhan. Ada rasa sakit yang menyayat saat ia harus mengikhlaskan hal-hal yang sangat dicintainya. Namun seiring dengan rasa sakit itu, muncul pula rasa lega yang luar biasa. Ibarat seseorang yang memikul beban batu seberat 1 ton di punggungnya, lalu tiba-tiba batu itu digelindingkan jatuh ke jurang. Tubuhnya terasa enteng, nafasnya menjadi plong, dan dadanya yang tadi sempit kini terasa lapang seluas samudra. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bahkan saat ia memiliki harta triliunan pun, ia tidak pernah merasa setenang ini. Inilah ketenangan nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang karena sudah pulang ke pangkuan Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Fath Ar-Rabbani sering menjelaskan tentang fenomena ini. Beliau berkata bahwa ketika seorang hamba berani memutus tali ketergantungan dengan makhluk, maka Allah akan menyambung tali ketergantungan dengan arasnya. Ketika hamba itu kosong dari keinginan duniawi, maka Allah akan mengisinya dengan nur ilahi atau cahaya ketuhanan.
Masalahnya adalah kita seringkali tidak berani melakukan lompatan ini. Kita takut jatuh miskin, kita takut dihina orang, sehingga kita terus memegang erat tali dunia yang rapuh itu. Padahal jika kita berani melepaskannya, kita tidak akan jatuh ke bawah, tetapi kita akan terbang ke atas, ditangkap oleh tangan-tangan rahmat Allah. Setelah selesai melakukan sholat dan munajat kematian itu, lelaki itu duduk bersila di atas debu arang. Ia tidak berdoa meminta harta, ia tidak berdoa meminta keluarganya kembali. Ia hanya diam menikmati kebersamaannya dengan Allah. Ia merasa sangat kaya raya meski tidak punya sepeser uang pun di kantongnya. Ia merasa sangat aman meski tidur di tempat terbuka. Ia merasakan makna dari ayat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Ia benar-benar merasa cukup, tidak kurang suatu apapun. Rasa cemas akan masa depan yang tadi menghantuinya kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh rasa pasrah yang manis. Ia akhirnya merebahkan tubuhnya di atas tanah yang kotor itu dan tertidur pulas. Saking pulasnya, ia tidur seperti bayi yang tidak punya beban hidup sedikit pun. Padahal besok pagi, penagih hutang mungkin akan datang lagi mencarinya. Inilah rahasia besar yang ingin diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, bahwa solusi dari masalah berat bukanlah dengan memikirkan jalan keluarnya secara obsesif, melainkan dengan tidur di hadapan takdir. Maksudnya adalah mengistirahatkan pikiran dari mengatur-ngatur Tuhan. Biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang menyusun skenario, karena Allah tidak butuh bantuan mikir dari kita. Allah hanya butuh kepercayaan total dari kita. Saat lelaki itu tertidur lelap dalam kepasrahan total, itulah mekanisme langit mulai bekerja. Roda-roda takdir mulai berputar ke arah yang berlawanan. Malaikat-malaikat pembawa rizki mulai turun membawa perintah khusus dari Al-Rozak, Sang Maha Pemberi Rizki. Syekh Abdul Qadir sering mengutip kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilempar ke dalam api Namrud sebagai dalil terkuat dari ilmu pasrah total ini. Saat Nabi Ibrahim melayang di udara menuju kobaran api, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. "Apakah engkau butuh bantuanku, wahai Ibrahim?" Namun Ibrahim yang sudah mencapai maqam ikhlas 100% menjawab, "Kalau kepadamu aku tidak butuh, tapi kalau kepada Allah aku butuh. Cukuplah Allah bagiku, sebab Dia Maha tahu keadaanku." Jawaban inilah yang memicu keajaiban. Api yang panas itu tiba-tiba kehilangan sifat panasnya, berubah menjadi dingin dan menyelamatkan. "Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Perhatikanlah, wahai sahabatku, keajaiban api menjadi dingin itu hanya muncul setelah Nabi Ibrahim menolak bantuan makhluk dan menyerahkan diri total kepada Allah. Jika saat itu Nabi Ibrahim menerima bantuan Jibril, mungkin beliau akan selamat, tapi tidak akan ada keajaiban abadi yang dicatat sejarah. Begitu pula dengan lelaki pedagang tadi, dan begitu pula dengan kita. Jika kita masih berharap pada bantuan si fulan, bantuan bank, atau bantuan koneksi pejabat, maka kita hanya akan mendapatkan solusi duniawi yang terbatas dan seringkali mengecewakan. Namun, jika kita berani berkata, "Aku tidak butuh siapa-siapa selain Allah," maka kita akan melihat api masalah kita menjadi dingin seketika. Malam semakin larut, suasana di reruntuhan gudang itu semakin hening. Namun di alam goib sedang terjadi kesibukan yang luar biasa. Doa kepasrahan lelaki itu telah menembus 7 lapis langit tanpa hijab, membuat para malaikat bergetar dan memohon kepada Allah. "Ya Rabb, hamba-Mu Fulan telah menyerahkan segalanya kepadamu. Dia telah mematikan dirinya demi Engkau, maka hidupkanlah dia dengan kehidupan yang baik." Allah yang maha mendengar dan maha mengabulkan merespon doa itu dengan skenario yang tidak masuk akal. Allah mulai mengirimkan mimpi kepada orang-orang tertentu. Allah mulai membolak-balikkan hati orang-orang yang dulu memusuhi lelaki itu. Dan Allah mulai menyiapkan jalan keluar dari arah yang min haitsu la yahtasib, arah yang tidak disangka-sangka. Rasa penasaran kita pasti memuncak. Apa yang akan terjadi saat lelaki itu bangun esok pagi?
Apakah tumpukan abu itu berubah jadi emas? Tidak. Allah tidak bekerja seperti tukang sulap murahan. Allah bekerja dengan cara yang elegan dan mendidik. Keajaiban yang akan datang bukanlah keajaiban sihir, tetapi keajaiban takdir yang dirangkai dengan sangat indah, yang akan membuat semua orang yang melihatnya berdecak kagum dan mengakui kebesaran Allah. Kita akan melihat bagaimana satu persatu masalah lelaki itu terurai dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membereskan benang kusut kehidupannya. Namun, sebelum kita masuk ke bagian klimaks itu, kita perlu memahami satu hal penting lagi, yaitu tentang ujian kesabaran terakhir. Seringkali, tepat sebelum pertolongan datang, Allah akan memberikan satu sentakan ujian terakhir untuk memastikan apakah kepasrahan kita itu asli atau palsu. Ibarat fajar yang menyingsing didahului oleh kegelapan yang paling pekat, lelaki itu besok pagi masih akan menghadapi satu ujian mental lagi sebelum gerbang keajaiban benar-benar terbuka lebar di hadapannya. Dan bagaimana ia merespon ujian terakhir inilah yang akan menentukan segalanya. Persiapkanlah hati Anda untuk menyaksikan ending yang sangat dramatis dan memuaskan di bagian ketiga nanti. Kita akan melihat bukti nyata bahwa janji Allah itu benar. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kita akan melihat bagaimana orang yang sudah mati bisa menghidupkan kembali kejayaannya, bahkan melebihi apa yang pernah ia miliki sebelumnya. Jangan lewatkan bagian terakhir, karena di sanalah tersimpan kunci jawaban yang bisa Anda praktikan untuk masalah Anda sendiri. Wahai para pencari kebenaran yang sedang menanti di gerbang fajar pertolongan, sampailah kita pada puncak pendakian spiritual ini, di mana kita akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sesungguhnya terjadi ketika seorang hamba benar-benar telah mati di hadapan takdir Allah, dan bagaimana mekanisme langit bekerja mengubah kemustahilan menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Inilah jawaban pamungkas yang dijanjikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jawaban yang akan meruntuhkan logika manusia dan membuktikan bahwa di atas hukum sebab akibat duniawi masih ada hukum kasih sayang ilahi yang tidak terbatas. Matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, menyinari wajah sang lelaki yang masih tertidur pulas di atas tumpukan abu hitam reruntuhan gudangnya. Ia bangun dengan perasaan yang sangat aneh. Tubuhnya kotor penuh debu arang, bajunya compang-camping, namun hatinya terasa sejuk laksana baru saja mandi di sungai surga. Tidak ada lagi rasa panik, tidak ada lagi rasa takut, dan tidak ada lagi beban berat yang kemarin menghimpit dadanya. Ia menatap puing-puing sisa kebakaran itu bukan dengan tatapan sedih, melainkan dengan tatapan datar, seolah-olah ia sedang melihat puing-puing masa lalu yang sudah tidak ada hubungannya dengan dirinya yang baru. Ia tersenyum tipis, lalu mengambil sisa air wudhu dan melaksanakan sholat duha 2 rakaat di tengah reruntuhan itu sebagai tanda syukur karena masih diberi nafas. Namun, ujian terakhir yang dijanjikan Allah datang tepat setelah ia salam. Segerombolan penagih hutang yang berwajah garang datang melabraknya. Mereka berteriak-teriak, memaki, dan mengancam akan menyeretnya ke penjara jika ia tidak membayar hutangnya saat itu juga. Secara logika manusia normal, lelaki itu seharusnya gemetar ketakutan, menangis, dan memohon belas kasihan. Namun apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan. Lelaki itu berdiri dengan tenang, menatap mata para penagih hutang itu satu persatu dengan sorot mata yang penuh wibawa dan kasih sayang. Tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Aura ketenangannya begitu kuat hingga membuat para penagih hutang itu terdiam kaku, seolah-olah tersihir. Dengan suara yang lembut namun tegas, lelaki itu berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ambillah apa saja yang masih tersisa dari tubuhku ini. Jika nyawaku bisa membayar hutangku, maka ambillah. Aku ridho, karena aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain Allah.
Dan jika Allah menghendaki aku di penjara, maka penjara adalah tempat halwatku bersama kekasihku. Namun jika kalian mau bersabar, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Dia tidak akan membiarkan hambanya yang pasrah terzolimi. Ucapan itu keluar dari hati yang sudah kosong dari ketakutan. Energi kepasrahan total itu memancar keluar laksana gelombang kejut yang melunakkan hati para penagih hutang yang keras. Mereka yang tadinya ingin memukul, tiba-tiba menurunkan tangannya. Mereka bingung melihat orang kalah yang terlihat seperti raja ini. Dan tepat di detik itulah saat kepasrahan mencapai puncaknya, keajaiban yang mustahil itu muncul dari kejauhan. Terdengar derap langkah kuda dan kemerincing kereta kencana kerajaan. Debu beterbangan membelah kerumunan orang di pasar. Sebuah kereta mewah dengan lambang kesultanan berhenti tepat di depan reruntuhan gudang itu. Seorang utusan khusus dari istana turun dengan pakaian kebesaran, dikawal oleh prajurit bersenjata lengkap. Semua orang ternganga, termasuk para penagih hutang. Suasana menjadi hening mencekam. Utusan itu bertanya dengan lantang, "Manakah Fulan bin Fulan, sang saudagar yang gudangnya terbakar semalam?" Lelaki itu maju ke depan dan menjawab, "Sayalah orangnya. Ada apa gerangan utusan itu?" Langsung membungkuk hormat dan menyerahkan sebuah gulungan surat berstempel emas. Ia berkata, "Wahai Tuan, semalam Sultan bermimpi didatangi oleh seorang wali Allah yang bercahaya. Wali itu memerintahkan Sultan untuk mencari seorang hamba Allah yang sedang duduk di atas abu di lokasi ini. Wali itu berkata bahwa hamba ini adalah orang yang jujur dan telah lulus ujian langit. Sultan diperintahkan untuk mengangkat Tuan menjadi kepala bendahara negara, menggantikan pejabat lama yang korup. Dan Sultan juga diperintahkan untuk melunasi seluruh hutang Tuan sebagai ganti rugi atas musibah ini. Terimalah, ini adalah hadiah dari Allah untuk kesabaran Tuan." Bumi seakan berguncang mendengar pengumuman itu. Para penagih hutang yang tadinya garang, kini jatuh bersimpuh meminta maaf. Orang-orang yang dulu menghinanya, kini menunduk malu. Namun perhatikanlah, wahai sahabat jejak langit, reaksi lelaki itu. Ia tidak melonjak kegirangan, ia tidak tertawa bertahak-bahak, dan ia tidak membusungkan dada. Ia menerima surat itu dengan tangan gemetar, lalu sujud syukur di atas tanah abu itu sambil menangis terseduh-seduh, bukan menangis karena dapat jabatan, tetapi menangis karena malu kepada Allah. Ia berkata dalam sujudnya, "Ya Allah, betapa cepatnya Engkau membalas kepasrahanku, padahal aku baru saja menyerahkan diriku semalam. Engkau langsung memberikan dunia di kakiku. Sungguh aku malu ya Allah, aku takut dunia ini akan mengotori hatiku lagi." Inilah yang disebut dengan karomah atau kemuliaan bagi orang yang ikhlas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika engkau melepaskan dunia dari hatimu, maka dunia akan datang bersimpuh di kakimu, memohon untuk engkau miliki. Inilah hukum terbalik yang berlaku di semesta ruhani. Lelaki itu kemudian diangkat menjadi pejabat tinggi, hartanya kembali berlipat ganda, keluarganya kembali berkumpul. Namun ada satu hal yang berubah total di dalam dirinya. Ia tidak lagi mencintai hartanya. Ia menganggap harta dan jabatan itu hanya sebagai alat untuk melayani umat. Ia menjadi pejabat yang paling zuhud. Ia makan seadanya, berpakaian sederhana, dan menghabiskan seluruh gajinya untuk fakir miskin karena ia tahu rasanya tidak punya. Pelajaran terbaik yang bisa kita ambil dari kisah dramatis ini adalah bahwa kepasrahan total atau taslim bukanlah tindakan pasif orang yang putus asa, melainkan tindakan aktif orang yang berani mengambil resiko terbesar dalam hidupnya, yaitu mempertaruhkan segalanya demi Allah. Saat engkau berani berkata, "Terserah engkau ya Allah," itu artinya engkau sedang mengaktifkan mode autopilot dalam hidupmu. Biarkan Allah yang menyetir, biarkan Allah yang menentukan rute, dan biarkan Allah yang menanggung biayanya. Tugasmu hanya duduk tenang di kursi penumpang sambil berzikir, menikmati perjalanan.
Rasa penasaran mungkin masih ada di benak kita. Apakah kita bisa meniru jejak lelaki itu tanpa harus menunggu rumah kita terbakar dulu? Jawabannya adalah bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kebakaran itu bisa berupa masalah apa saja yang sedang engkau hadapi saat ini, entah itu sakit, hutang, atau masalah keluarga. Kuncinya ada pada sholat jenazah untuk diri sendiri. Matikanlah egomu, matikanlah sok taumu, dan matikanlah rasa memilikimu sebelum engkau benar-benar mati. Praktekanlah ilmu mati sebelum mati ini dalam setiap sujudmu. Dukungan dalil yang sangat kuat untuk mengokohkan hati kita terdapat dalam Al-Quran surah At-Tolok ayat 3. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Perhatikan kata mencukupkan atau hasbuh. Ini adalah jaminan tingkat tinggi. Jika Allah sudah menjamin cukup, maka tidak akan ada yang kurang. Dunia dan seisinya terlalu kecil bagi Allah untuk diberikan kepada hamba kesayangannya. Selain itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sempatkanlah untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika tidak, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku tutup kefakiranmu." Hadis ini adalah kunci rahasia kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan itu berawal dari dada yang penuh atau hati yang ghani, merasa cukup. Ketika hati sudah merasa kaya dengan Allah, maka kekayaan materi akan menyusul sebagai pelayan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup nasihatnya dengan sebuah pesan yang sangat menyentuh hati. Beliau berkata, "Wahai muridku, janganlah engkau takut menjadi nol, karena dari nol itulah segala sesuatu bermula. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan adalah cara Allah mengosongkan tanganmu untuk menerima hadiah yang lebih besar. Jadilah seperti bayi yang pasrah total dalam gendongan ibunya. Bayi itu tidak pernah pusing memikirkan besok makan apa, karena ia yakin ibunya tidak akan membiarkannya lapar. Begitulah seharusnya keyakinanmu kepada Allah." Sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah tantangan, Call to Action atau CTA, yang sangat spesial dan out of the box untuk mempraktekkan ilmu ini malam ini juga. Anggaplah ini sebagai eksperimen spiritual yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Nanti malam, saat sepertiga malam terakhir, bangunlah, ambil wudhu, dan pakailah pakaian terbaikmu seolah-olah engkau akan bertemu raja. Lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat, lalu setelah salam, lakukanlah sujud penyerahan mandat. Dalam sujud itu, bayangkan engkau sedang memegang sebuah berkas dokumen yang berisi seluruh masalahmu, hutangmu, penyakitmu, dan ketakutanmu. Lalu, bayangkan engkau menyerahkan berkas itu kepada Allah sambil berkata di dalam hati dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, ini berkas masalahku. Aku tidak sanggup lagi mengurusnya. Mulai detik ini, aku serahkan mandat pengurusan hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku pasrahkan hasilnya kepadamu. Aku ridho dengan apapun keputusanmu. Tolong uruslah aku." Setelah engkau bangun dari sujud itu, rasakanlah perbedaannya. Engkau akan merasa ringan, seolah-olah beban bertonton di pundakmu hilang. Berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa setelah penyerahan mandat ini, engkau tidak akan lagi khawatir, tidak akan lagi cemas, dan tidak akan lagi mengatur-ngatur Tuhan. Jalanilah hari-harimu dengan senyuman, keyakinan bahwa manajer barumu, yaitu Allah, sedang bekerja membereskan semuanya dengan cara yang ajaib. Tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini sebagai tanda tangan kontrak penyerahan mandatmu. Saya ikhlas 100% menerima takdir Allah dan saya siap menyambut keajaiban. Biarkan ribuan orang yang membaca komentarmu mengaminkannya dan menjadi saksi bahwa malam ini engkau telah memulai babak baru dalam hidupmu. Babak di mana kemustahilan menjadi hal yang biasa.
Terima kasih telah menemani perjalanan ruhani yang sangat dalam ini di channel Jejak Langit. Semoga kisah dan nasihat emas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menjadi pelita yang menerangi jalanmu yang gelap dan menjadi tongkat yang menguatkanmu saat kakimu goyah. Ingatlah, keajaiban itu nyata dan ia sedang menunggumu di tikungan kepasrahan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tema yang lebih dahsyat lagi. Tetaplah istiqomah di jalan cinta ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.